warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulfiana. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan contoh dan menjelaskan mengenai sistem peminjaman buku di perpustakaan menggunakan aplikasi StarUML. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi StarUML-nya. Nah, pada aplikasi ini saya akan membuat yang pertama ada use case diagram dan yang kedua ada activity diagram. Nah, apa itu use case diagram? Use case itu merupakan penggambaran sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Nah, baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membuat use case diagramnya. Nah, di sini sudah ada buttonnya. Untuk membuat use case diagram, kita bisa klik model, lalu kita add diagram. Ini kita bisa pilih use case diagram. Nah, maka dia otomatis di sini akan berubah untuk toolnya. Nah, di sini, jadi di sini ketika kita ingin membuat use case diagram, nah di sini sudah ada namanya. Saya akan rename peminjaman buku di perpustakaan. Oke, nah otomatis sudah berubah. Nah, jadi di sini sudah ada pakai use case subject, use case, ada aktor, frame dan lain-lain. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan membuat aktor yang terlebih dahulu. Kita klik, lalu di sini kita klik juga. Nah, selanjutnya di situ saya akan beri nama dari use case subject. Di sini saya akan beri nama peminjam perpustakaan. Oke. Nah, baik, selanjutnya di sini sudah terbuat untuk use case subject-nya. Next, kita buat untuk use case-nya. Kita klikkan di sini use case, lalu kita buat yang di kolom ini. Nah, di sini login. Kenapa login? Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa use case itu kan dia menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem. Nah, jadi secara sederhananya diagram use case di sini digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, jadi di sini mahasiswa dia akan melakukan login, yang mana login di sini dilakukan dalam sebuah sistem. Nah, jadi di sini use case-nya yang pertama login. Lalu kita beri direct association, yang mana si direct association di sini dia sebagai penghubung antara si mahasiswa dengan login. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ketika mahasiswa sudah melakukan login, maka mahasiswa harus memasukkan username dan password yang sudah memiliki hak akses agar loginnya sukses. Jika tidak, maka otomatis login akan gagal. Nah, oleh sebab itu, di sini saya akan menggunakan, kita buat use case-nya terlebih dahulu. Untuk mengatur use case-nya bisa klik kanan, format, lalu pilih word wrap. Nah, setelah itu baru kita bisa atur. Jadi di sini menghubungkan antara login dengan input name dan password, saya akan menggunakan include. Nah, kenapa include? Karena include di sini seperti ada pengecualian, yang mana login di sini harus menginputkan atau memasukkan name dan password yang sudah memiliki hak akses. Nah, kenapa name dan password? Karena di sini saya membuat sistem peminjaman buku di perpustakaan yang ada di kampus. Jadi dia harus menginputkan name dan password yang sudah memiliki hak akses. Seperti itu. Nah, baik, setelah login dan masukkan name dan password, selanjutnya mahasiswa melakukan atau menginputkan nama buku yang ingin dicari, kan? Nah, lalu kita kasih lagi direct association-nya. Lalu setelah menginputkan nama buku, mahasiswa akan memilih buku mana yang ingin dipinjam.
buku. Ambil nama buku atau judul buku. Kita kasih direct association lagi. Oke, jadinya itu use case terakhirnya itu mahasiswa memilih nama buku. Nah, selanjutnya itu si sistemnya dia akan memberikan feedback untuk menampilkan atau menyimpan data nama buku yang sudah dipilih oleh si mahasiswa tersebut. Nah, jadi untuk use case diagram sistem peminjaman buku di perpustakaan yang menggambarkan interaksi antara satu aktor, yaitu aktornya mahasiswa, dengan sistem yang akan dibuat. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, untuk use case diagram peminjaman buku di perpustakaannya udah jadi. Di sini kalau mau di save bisa klik file, save atau save as. Nah, next saya akan membuat untuk activity diagramnya. Nah, di sini itu kita klik model, lalu kita add diagram. Nah, lalu kita pilih untuk activity diagram. Oke. Nah, di sini itu tampilannya tentu saja udah beda ya. Saya akan rename terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya activity diagram itu? Karena di sini kan toolbox-nya di sini kan menggunakan activity semua ya. Ada yang basic dan juga ada yang advanced. Nah, jadi activity diagram seperti namanya activity atau aktivitas. Jadi activity diagram itu merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem. Sistem yang akan dijalankan atau digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sebuah sistem. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan untuk beberapa aktivitas yang akan saya gunakan. Yang pertama itu ada action. Action di sini itu untuk aktivitas yang akan dilakukan oleh si user. Lalu ada inisial di sini itu untuk memulai suatu workflow. Di sini nanti saya akan buat workflow-nya. Dan final di sini itu untuk mengakhiri atau berada di akhir. Lalu ada control flow. Control flow ini juga untuk menghubungkan antara si user dengan si activity diagramnya nanti. Lalu ada swing line. Nah, jadi di sini itu pertama kita buat swing line-nya dulu. Kebuatnya secara vertikal. Ini saya akan beri nama mahasiswa. Seperti tadi. Dan kita buat lagi di sebelahnya. Nah, untuk swing line yang kedua itu akan saya beri sebenarnya nama sistem peminjaman buku, karena di sini tuh mahasiswa dia akan berinteraksi secara langsung dengan sistem peminjaman bukunya. Tuh. Oke, next untuk mengisi workflow mahasiswa dengan sistem peminjaman buku, pertama kita pakai inisial. Pakai inisialnya lalu kita pilih di sini. Next, aksi yang akan dilakukan mahasiswa, pertama itu dia akan menginputkan name dan password. Jadi di sini kita pakai action. Bikin dulu actionnya, input name dan oke, untuk memunculkan section kita bisa klik kanan format lalu wrap. Dan udah dikecilkan. Oke. Udah, ini untuk actionnya memasukkan name dan password. Lalu kita hubungkan dulu dengan menggunakan control flow, menghubungkan antara si inisial dengan si action. Oke, untuk aksi yang pertama itu mahasiswa memasukkan name dan password. Lalu pada sistem peminjaman bukunya, sistem peminjaman bukunya dia akan memeriksa apakah name dan passwordnya itu sudah valid, sudah memiliki hak akses. Memeriksa validasi. Nah, jadi di sini itu sistem peminjaman bukunya dia akan memeriksa valid atau tidaknya name dan password yang sudah diinput oleh mahasiswa. Kenapa name dan password? Karena di sini itu saya buat sistem peminjaman bukunya itu untuk perpustakaan kampus. Jadi untuk mahasiswa yang ingin meminjam buku, otomatis dia harus memakai name dan password yang sudah memiliki hak akses. Nah, selanjutnya ketika sedang
memeriksa status login otomatis. Di sini itu biasanya ada pilihan. Di sini itu saya akan menggunakan decision. Ada aksi benar dan juga ada salahnya. Jadi di sini aksi yang pertama itu si sistem akan menampilkan masuk ke menu pilihan. Kita format dulu. Lalu aksi yang kedua kan bahwasannya masuknya salah. Jadi di sini itu kita kasih control flow dulu, gabungkan dulu deh. Ini untuk kondisi ketika benar, dan ini untuk kondisi ketika salah. Ingat, ketika sudah valid, dia akan masuk ke menu pilihan, lalu si mahasiswa akan melakukan aksi lagi. Aksi untuk menginputkan buku apa yang ingin dicari. Ingin pinjam. Oke, lalu kita kasih control flow lagi untuk menunjukkan. Selanjutnya si sistem peminjaman bukunya di sini dia akan memeriksa apakah buku yang ingin dipinjam si mahasiswa ini ada atau tidak. Memeriksa, terus diperiksa dulu. Kita beri control flow lagi. Selanjutnya si sistem akan menampilkan daftar buku yang sedang dicari. Kita format dulu. Oke, kita kasih control flow lagi. Nah, sudah ditampilkan daftar bukunya. Nah, selanjutnya mahasiswa dia akan melakukan aksi. Mahasiswa akan memilih buku yang ingin dipinjam. Selanjutnya si sistem kemudian akan melakukan aksi lagi, yaitu menyimpan data nama buku yang sudah dipilih oleh si mahasiswa tadi. Nah, next kita kasih control flow lagi untuk dari sini ke penyimpanan ke simpan data nama buku. Nah, jadi ketika sistem sudah menyimpan data nama buku itu biasanya langsung disimpan ke database. Nah, ketika sudah disimpan, soalnya di sini tuh biasanya sistem akan memberitahukan lagi, bahwasanya mahasiswa itu telah berhasil meminjam buku. Nah, berhasil meminjam buku. Control flow dulu. Nah, selanjutnya itu sudah selesai. Ketika sudah sistem menampilkan mahasiswa ini sudah berhasil meminjam buku. Selanjutnya yang terakhir itu tool final di sistemnya. Kita kasih di sistemnya buku. Lalu kita kasih control flow. Nah, ini final di sini tuh menyatakan bahwasannya activity-nya sudah selesai antara si mahasiswa dan si sistem peminjaman bukunya. Nah, jadi untuk pembuatan activity diagramnya sudah selesai. Oke, untuk pembuatan use case diagram dan activity diagram pada kasus sistem peminjaman buku di perpustakaan, untuk video kali ini itu sudah selesai. Sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.